Hadi ilal haqqi. Masya Allah. Namanya bagus sekali. Mohon doa dari Ustadz. Ya, kita doakan dan doakan saya juga, doakan kita semua. Doa khusus dari Ustadz untuk anak. Baik, saya doakan untuk anak. Ya, semoga anak sehat. Ya, semoga antum diridai Allah, disayang Allah insyaallah. Dan di belakang ini kita berdoa. Semoga Allah mengampuni dosa anak dan mengabulkan keinginan-keinginan anak yang Allah ridai. Mudah-mudahan semua diberikan oleh Allah, termasuk kita semua yang hadir atau yang menyimak juga dalam tayangan live kita saat ini. Semoga anak jadi hafidh Al-Quran. Oh, ganti nama aja dari Yahdi jadi hafidh. Ya. Ya, kalau mau hafidh, ya menghafal. Niatkan. Niatkan dengan baik. Niatkan lillah. Kalau sudah karena Allah itu, sudah nggak peduli mau dikasih berapa. Mau 1 surah, boleh. 2 surah, terserah. Yang penting mampu mengamalkan dan Allah ridha. Itu kuncinya. Ada seorang bernama Abu Abdurrahman As-Sulami. Dia meriwayatkan hadis, beliau meriwayatkan hadis tentang bagaimana kemuliaan penghafal Quran dan ahli Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Di itu hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nomor hadis 4793. Imam Al-Bukhari menerima dari seorang bernama Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu dan Ali bin Abi Thalib karamahullahu wajah. Keduanya menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau menyampaikan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Orang yang baik di antara kalian adalah orang yang mampu belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Tapi apa kata Abu Abdurrahman As-Sulami? Akhadtul Qur'ana an qaumin. Saya itu belajar Quran dari sekelompok sahabat. Banyak, bukan 1-2 orang. Ya, apa yang dipelajari? Belajar itu enggak banyak-banyak. Kami belajar la natajawazu an asyra ayatin. Tidak kami lampaui 10 ayat. Dia belajar itu 10 ayat dulu. Menghafal itu enggak banyak-banyak dulu. 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat. Lalu kami berusaha mengamalkan. Kalau sudah sanggup mengamalkan, baru kami lompat ke ayat berikutnya. Lompat ke ayat berikutnya. Terus ke ayat berikutnya. Nah, jadi menghafal itu sabar. Pelan-pelan. Iringi dengan takwa. Biasanya kalau sudah takwa itu Masya Allah. Ada orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah dengan amalan takwanya. Baru dibacakan, langsung tertanam Al-Quran dalam jiwanya. Di begitu guru bacakan, bisa langsung hafal. Seperti Al-Imam Al-Bukhari dari kecil, dari kandungan oleh ibunya, didekatkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lahir beliau 2 tahun, ayahnya wafat. 4 tahun, matanya buta. Tapi diganti oleh Allah buta mata dengan tajamnya ingatan dalam jiwanya. Wah, itu kalau dibacakan kalimat, hafal titik komanya. Al-Imam Al-Bukhari. Namanya Muhammad nama aslinya. Punya bapak namanya Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, eyang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Maka dikenal dengan Al-Bukhari. Diganti kemudian oleh Allah dengan ingatan yang tajam. Disekolahkan kemudian awal-awal itu. Di masjid-masjid ada halaqah penghafal Quran. Kalau dulu tuh disebut kutab-kutab, datang menghafal Quran. Beliau bergabung dengan orang-orang seusia dan di atasnya. Beliau yang paling muda, datang dibacakan kemudian. 1 surah dalam Al-Quran, surah Qaf. Qaf. Ya, dibacakan surah ke-50 itu. Sampai ke ayat 22, sampai seterusnya, sampai selesai. Setelah itu syekhnya bertanya, siapa yang hafal? Tiba-tiba kemudian anak itu langsung mengangkat tangannya. Lalu saya cuma tanya, siapa yang udah hafal? Angkat tangan, baru dibacakan sekali, angkat tangan. Syekhnya ingin menguji. Ta'al ya bunai, datang sini. Raba-raba jalan ke depan dibacakan persis, makhrajnya, tajwidnya bagus, hafalan sempurna. Masya Allah, didoakan oleh syekhnya minal an, bahasa kita tadrusul hadis. Mulai dari sekarang, anak-anak belajar hadis ya, karena syekhnya paham kalau Quran ini akan mudah bagi dia. Maaf, jangankan bagi yang pintar, yang biasa pun Quran itu ada jaminan dari Allah kemudahannya. Di Quran itu nggak ada batas manusia. Mau disebut pintar, IPK 4, IPK 2, 2,5, IPK 3 nggak akan ngaruh. Bahkan ada orang yang nggak punya IPK pun bisa hafal Quran. Nggak sekolah, hafal Quran. Bisa lihat, hafal. Nggak bisa lihat, bisa hafal. Yang normal otak, hafal. Yang lumpuh otak, bisa hafal. Nggak ada batas. Maka syekhnya mengatakan belajar hadis. Karena hadis itu butuh kekuatan lebih dibandingkan dengan Al-Quran. Nggak ada jaminan hafal cepat. Beliau tahu ini punya keunggulan. Begitu pulang ke rumahnya bangga, dikatakan pada ibunya, ummi, amati, mama tadi terjadi peristiwa begini, saya disanjung, saya disuruh belajar hadis, saya pengen belajar hadis. Kata ibunya, nak, cukupkan dulu dengan Al-Quran, engkau punya keterbatasan. La, uridul hadis, tidak, saya pengen belajar hadis. Sampai kemudian beliau berpisah dengan ibunya, meraba jalan masuk kamarnya. Ibunya melihat itu haru, masuk ke mihrabnya, hamparkan sajadah, berdoa kepada Allah. Ya Al-Basir, Ya Alladhi ala kulli syai'in qadir, a'id basirat tabni. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, yang punya sifat menatap dengan tajam. Yang maha mengawasi, mohon kembalikan penglihatan anak saya. Engkau yang maha mampu ya Allah, tidak ada batas bagi ibu.
Ketika berdoa, lelah, capek, tertidur dari air mata, mimpi Nabi Ibrahim. Bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dikatakan kepadanya, anakmu akan melihat lagi. Jadi begitu ibunya berkata, Yal Basir, Yalladhi ala kulli syai'in qadir, Al-Bukhari sedang mengulang hafalan ayat Qur'annya. Sedang mengulang surat Qaf tadi. Sampai di surah itu, di ayat ke-22. Mengatakan, Laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Fakashafna anka ghita'aka wa basaruka al-yawma hadid. Dulu pandanganmu tertutup, ada penghalangnya. Maka mulai sekarang kami akan bukakan. Sejak saat ini, pandanganmu akan menetap kembali dengan tajam. Sebetulnya ayat ini ayat akhirat. Tentang kondisi orang-orang yang di akhirat, tadinya di dunia buta, dibukakan di akhirat. Tapi itu diturunkan kemuliaannya di dunia untuk Imam Al-Bukhari. Saking takwanya, orang tuanya dekat dengan Allah. Diberikan oleh Allah satu kemuliaan. Tiba-tiba dibuka bisa melihat kembali. Kaget, lompat. Kejar ibunya. Ummi laqad ra'ait. Mama, saya bisa lihat lagi. Saya bisa lihat lagi. Ibunya kaget bangun. Jadi peluk anaknya, rubbama ra'aita biqalbik. Nah, mungkin ananda melihat dengan hati. Kata Al-Bukhari, la bal bi'aini. Saya lihat dengan mata, Pak. Mau pakai baju ini. Di hadapan kita ada benda-benda begini. Berpelukan keduanya. Berpelukan. Masya Allah. Ingat bapaknya lagi. Setelah itu belajar hadis sampai menuliskan Sahih Al-Bukhari selama 16 tahun. Sebagian ditulis kemudian di Masjid Al-Haram, disempurnakan kemudian di Masjid Nabi. Setiap mau nulis satu hadis, sholat dulu 2 rakaat. Sholat berhujah di hadapan Allah dan Rasulnya di hari kiamat nanti. Selesailah Sahih Al-Bukhari. Itu diantara kisahnya. Dan semuanya akan gampang ketika dekat dengan Allah. Jangankan Al-Quran, hadis pun akan diberikan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting ikhlas. Semoga Allah mengumpulkan anda di surga Firdaus bersama para nabi dan orang-orang. Semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Ya. Karena itu beramal, siapkan bekalnya. Dan semoga dengan bekal itu dicukupkan kita untuk mendapatkan apa yang kemudian kita harapkan.